Sudah, Bu. Sudah, baik. Ini kalau misalnya ada kendala dengan koneksi, teman-teman selama menyimak materi boleh kameranya dimatikan dulu boleh ya. Tapi yang kalau masih mau online juga boleh ya. Takutnya ada yang koneksinya kurang bagus ya. Oke, jadi pagi hari ini kita akan menyimak pengantar mata kuliah gambar konstruktif ya, teman-teman ya. Nah, untuk di DKV ini tim teachingnya ini pertama ada saya, Adinda. Saya home base-nya itu sebetulnya di Seni Murni ya saat ini. Kemudian tapi background saya adalah desain interior gitu ya. Jadi selain mengajar gambar konstruktif, saya juga mengajar di Nirmana Tiga Dimensi dan juga kalau di Seni Murni itu ada mata kuliah seni monumental ya. Tapi kemudian juga di samping itu saya masih mengerjakan beberapa proyek yang kaitannya itu dengan desain interior gitu ya. Kemudian saya di sini ditemani oleh Pak Himawan ya. Tapi Mangga ini sambil mungkin Pak Himawan yang boleh menjelaskan terkait background ya dan latar belakangnya Mangga Pak Himawan. Ya, makasih Bu Dinda. Salam kenal ya adik-adik ya. Adik-adik aja ya manggilnya ya. Kan Boleh Pak. nggak beda jauh umur juga. 18 kan semuanya ya. 18 ya, betul-betul. Nggak beda jauh. Di sini saya menemani Bu Dinda. Saya kebetulan ditugaskan di gambar konstruktif. Selain di mata kuliah gambar konstruktif, saya juga ditugaskan di mata kuliah tipografi dan fotografi produk. Background saya ini sebetulnya dari arsitek. Kebetulan DKV membutuhkan tenaga arsitek untuk mengajar materi yang mungkin nanti ke depannya akan ada seperti desain spasial, desain sign edge dan lain-lain. Sebelumnya saya juga bekerja di Kota Baru Parahyangan. Saya ini newbie sebenarnya, sen baru di sini, baru masuk tahun ini, sama kayak adik-adik di sini juga. Jadi mohon kerjasamanya ya. Yang sekarang masuk 29, semoga nanti beres perkuliahan juga 29 orang ya. Ya mungkin untuk perkenalannya dari saya cukup sekian, tidak. Selanjutnya diserahkan kembali ke Dinda. Baik. Makasih Pak Himawan. Kita lanjut ya. Oke, sebelum memulai perkuliahan, ini kami mau menyampaikan beberapa tata tertib perkuliahan ya, teman-teman ya. Nih, salah satunya adalah mahasiswa wajib hadir 5 menit sebelum perkuliahan dan tidak boleh terlambat lebih dari 30 menit ya. Bila teman-teman terlambat lebih dari 30 menit, maka akan dinyatakan tidak hadir ya, meskipun teman-teman masih boleh mengikuti perkuliahan gitu ya. Kemudian diharapkan teman-teman nanti berpakaian sopan ya sesuai etika dan juga dilarang memakai sandal ya teman-teman ya. Jadi selama melaksanakan perkuliahan harus memakai sepatu gitu ya. Ini kemudian yang menjadi penting dan memang harus disampaikan gitu ya. Terus juga wajib membawa peralatan sendiri ya sesuai dengan tugas yang nantinya diberikan kepada teman-teman gitu ya. Kemudian seluruh peralatan elektronik baik smartphone, tablet itu diharapkan ketika mendengarkan perkuliahan dalam keadaan silent ya agar tidak mengganggu jalannya perkuliahan gitu. Lalu kemudian mahasiswa juga dilarang merokok di dalam kelas ya. Bahkan di lingkungan kampus pun sebetulnya sudah ada aturan yang mengatakan bahwa mahasiswa itu dilarang keras untuk merokok baik di kelas ataupun di lingkungan kampus gitu. Kemudian ini ketika nanti mungkinnya ketika tatap muka itu harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin keluar kelas ya. Oke. Dalam semester ini nanti rencananya kita akan ada sekitar 16 kali pertemuan ya.
14 kali kuliah tatap muka atau latihan, dan juga 2 kali pertemuan ujian, baik UTS dan juga UAS ya. Kemudian seluruh peserta mata kuliah itu nanti diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan sesuai jadwal dan hari yang ditetapkan ya. Untuk angkatan ini di DKV itu jam 10.15 ya, jam 10.15 harus sudah hadir di kelas di hari Rabu ya. Kemudian ada batas maksimal nih teman-teman yang kemudian harus juga selalu diingat bahwa tidak boleh tidak hadir kuliah lebih dari 4 kali ya. Itu pun kalau misalnya sakit harus melampirkan surat sakit dari dokter gitu ya. Kemudian jika tidak mengikuti UAS ataupun UTS juga itu ada kemungkinan tidak dinyatakan lulus kecuali mengikuti susulan ya. Jadi 4 kali ini juga istilahnya kalau misalnya kita kerja ini seperti jatah cuti teman-teman ya. Jadi ada 4 kali yang memang kemudian nanti kalau sakit, kemudian kalau misalnya memang ada acara keluarga itu maksimalnya 4 kali ya, dengan syarat harus menginformasikan kepada tim dosen begitu ya, karena memang sekarang kita itu sudah berkaitan dengan sistem ya, sistem absensinya itu sudah otomatis. Jadi nanti akan ada record ya berapa jumlah persen teman-teman nanti menghadiri kuliah gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu ya. Pengumpulan tugas yang terlambat akan mendapatkan pengurangan nilai ya, dan ini tadi sudah saya sebutkan ya. Jika tidak mengikuti UTS atau UAS itu nantinya bisa jadi tidak dinyatakan tidak lulus ya, atau memang sudah diberikan ujian susulan gitu ya. Mahasiswa dan mahasiswi mengerti dan mentaati seluruh peraturan yang sudah dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian nanti selama 16 pertemuan ya kurang lebih kita itu sebetulnya akan banyak praktek dan tugas ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada beberapa pertemuan yang memang isinya itu nanti materi dan teori, tapi nanti kita akan banyak latihannya itu di kelas ya, berupa praktek gitu. Oke, ada pertanyaan dulu dari teman-teman mahasiswa? Ibu, saya izin bertanya, Boleh. untuk surat izin itu boleh Mhm. langsung lewat WA apa gimana sistemnya? Untuk surat izin itu biasanya kalau hari H nggak masuk itu boleh dulu dikirimkan via WA. Tapi nanti setelah masuk, surat izinnya dibawa, disusulkan dan diberikan kepada tim dosen. Gitu ya. Jadi pas hari H-nya memang kebetulan sakit itu boleh difotokan ya. Tapi nanti setelah kalian sudah sehat, kemudian bisa mengikuti kembali perkuliahan, itu mohon suratnya diberikan kepada tim dosen. Gitu Baik, Bu, ya. terima kasih. Ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas ya kayaknya ya. Oke. Kita masuk ke materi utama ya. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah masuk ke jurusan desain gitu ya, ke Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang harus teman-teman pahami adalah bahwa kita ini sekarang bicara komunikasi melalui gambar, gitu ya. Jadi gambar juga merupakan salah satu unsur utama dalam seni rupa dan juga desain ya. Di mana unsur seni rupa itu ada titik, ada garis, ada bidang yang semuanya jika digabungkan itu menjadi sebuah gambar gitu ya. Kemudian melalui gambar manusia juga dapat menuangkan imajinasi, kreativitas, gagasan, menyampaikan tujuan gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara bahasa gambar ini adalah bahasa yang paling mudah dipahami gitu ya. Istilahnya gini, orang Asia, orang Eropa gitu ya, itu ketika melihat gambar bisa menjadi satu bahasa komunikasi yang semua orang memahaminya. Gitu ya, karena khususnya di gambar konstruktif seperti yang bisa teman-teman lihat ya, notasi-notasi ini adalah bisa dipahami secara universal ya. Jadi dimanapun pakemnya itu sama gitu ya, sehingga itu tadi ya gambar menjadi salah satu cara berkomunikasi gitu ya.
Nah, di sini mata kuliah gambar konstruktif ini merupakan mata kuliah yang ada di pendidikan dasar ya teman-teman. Itulah mengapa teman-teman saat ini berada di TPB ya atau tahap pembelajaran bersama yang isinya itu salah satunya adalah gambar konstruktif gitu ya. Nah kalau kita bicara misalnya, aduh kalau misalnya masuk FSRD kita udah nggak ketemu nih sama matematika gitu ya. Saya rasa sebenarnya kita akan selalu ketemu ya teman-teman ya sama matematika meskipun sekarang majornya teman-teman adalah desain komunikasi visual gitu ya. Nah, di gambar konstruktif ini menggambar dasar yang menggunakan ilmu ukur dan matematis secara logika ya untuk memvisualisasikan dan menginformasikan bidang dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Kemudian apa namanya gambar tersebut bisa dipertanggungjawabkan melalui metode, proporsi, garis, volume, komposisi dan juga kerapihan ya. Dengan kata lain, informasi, data dan fakta tersebut secara visual dapat dikomunikasikan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya bahwa teman-teman di tahap TPB ini ada beberapa mata kuliah yang memang menjadi syarat untuk masuk ke studio desain tingkat 2 atau biasanya itu ada di semester 3 ya. Nah, syarat untuk memasuki studio desain tingkat 2 itu teman-teman harus lulus mata kuliah yang ada di ini ya. Jadi ada rupa dasar 2 dimensi, rupa dasar 3 dimensi, menggambar bentuk, menggambar anatomi juga termasuk ya sekarang, dan juga menggambar konstruktif gitu. Jadi syarat nanti teman-teman bisa mengambil mata kuliah studio di semester 3 adalah dengan lulus mata kuliah ini ya. Mohon untuk bisa dicatat ya teman-teman ya. Jadi dipastikan nanti selama mengikuti proses perkuliahan di tahap pembelajaran bersama ini, teman-teman mengerjakan tugas dengan timeline yang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian berprogres dengan baik, sering melakukan asistensi gitu ya, agar nanti nilainya bisa memuaskan dan memperlancar teman-teman ketika nanti akan masuk ke studio desain tingkat 2 ya. Nah, ini adalah perbandingan jenis gambar berdasarkan metode proyeksi ya. Ada 2 jenis klasifikasi gambar. Yang pertama adalah gambar dwimatra atau 2 dimensi. Ya, ini ada namanya ortogonal atau tampak jamak ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian untuk gambar trimatra atau 3 dimensi itu ada paralelogram atau paraline ya, yang isinya itu ada oblik, ada aksonometri gitu ya. Nanti kita akan lihat juga contohnya. Kemudian ini mungkin cukup familiar ya buat teman-teman ya, gambar perspektif. Ada yang udah pernah dengar belum sebelumnya? Gambar perspektif. Ada yang sudah tahu? Udah pernah dengar, Bu. Pernah dengar ya istilah gambar perspektif ya, karena mungkin yang tahu nggak perspektif itu ada apa aja? Ada yang udah pernah tahu belum? Ada titik yang Lalu? 3 Elvas? titik hilang, fish 3 titik eye, hilang, fish eye. fish eye, betul ya. Jadi ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, ada 3 titik hilang untuk gambar perspektif ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada paraline drawing ya. Paraline drawing itu apa? Jadi suatu jenis gambar 3 dimensi di mana tepi dan permukaannya sejajar ya pada objek fisik tetap sejajar dan termasuk kepada proyeksi gitu ya. Sejajar itu seperti apa sih? Jadi ini cara penggambarannya itu ya teman-teman. Ini kan kita lihat ada kotak seperti millimeter blocks ya. Nah, sejajar itu antara ini kan ini adalah salah satunya yang disebut dengan gambar ortogonal ya. Jadi ada tampak atas ya, tampak atas ini adalah menggambarkan bagian ini ya. Kemudian yang ini tampak depan, menggambarkan bagian depan dari objek kubus ini ya, dan ini tampak samping ya, menggambarkan objek dari bagian kubus ini. Nah, ketika melakukan penggambaran ortogonal ya,
itu semuanya garisnya harus sejajar. Jadi antara tampak atas dan tampak depan ini garisnya kita tarik sejajar seperti ini. Gitu ya. Kemudian baris bawahnya juga ini nanti kita tarik sejajar seperti ini. Ya, nanti kita akan masuk ke materi khusus ortogonal, tapi ini hanya untuk gambaran besarnya dulu aja ya, teman-teman ya. Kemudian bagian ini adalah isometri ya. Nih, gambar isometri itu biasanya dia memiliki sudut kemiringan ya, cara penggambarannya itu. Nah, kalau kita ini tetapkan garis lurusnya seperti ini ya, maka di sebelah sini ada sudut kemiringan ya. Nanti juga kita akan masuk ke materi yang lebih dalam terkait penggambaran isometri ya. Gitu. Nah, ini yang tadi sudah kita sebutkan ya, ada perspektif satu titik hilang dan juga dua titik hilang. Sekarang saya mau tanya dulu. Menurut teman-teman, yang termasuk ke dalam perspektif satu titik hilang itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri, Bu. Kiri, Bu. Yang kiri, Bu. Kiri, Bu. Kiri ya. Kiri, Bu. Kiri. Kita sepakat ya. Kira-kira tahu nggak kenapa disebut satu titik hilang tadi? Karena ada yang tahu? Karena Boleh Dinar. Karena titiknya di tengah, Bu. Fokus di tengah, Bu. Fokusnya di tengah, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini seperti ada titik ya di sini ya. Kemudian garis-garis yang membentuk gambar ini seperti menuju pada satu titik gitu ya. Kita tarik garis seperti ini gitu kan. Kemudian ke sini, kemudian ke atas dan ke bawah itu semuanya berpusat pada satu titik ya. Gitu. Kemudian kalau yang dua titik hilang seperti apa? Dua titik hilang seperti ini. Jadi kalau kita tentukan garis horizontalnya di tengah gitu ya. Nah, titiknya itu ada di bagian ini dan bagian ini ya. Sehingga kita menarik garis seperti ini dan membentuk gambarnya menjadi dua titik hilang. Betul ya teman-teman ya? Gitu. Nah, ini yang disebut dengan dua titik hilang. Nanti juga kita akan mendalami lagi ya tentang gambar perspektif, tapi ini hanya sebagai gambaran besar aja. Gitu ya. Nah, ada satu lagi sebetulnya namanya tiga titik hilang ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan. Untuk tiga titik hilang itu posisinya bisa di bawah sini ya penempatannya itu atau di atas sini ya. Untuk yang di bawah itu biasanya kita menyebutkannya sebagai posisi mata kodok ya. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Perspektif mata kodok ya gitu. Itu untuk yang titiknya di bawah. Sedangkan untuk yang titiknya di atas itu biasanya kita sebutnya perspektif mata elang atau mata burung. Betul ya. Oke. Nah, selanjutnya bila dilihat dari posisi objek dan arah garis proyeksi ya, ini dibagi menjadi tiga ya. Untuk yang ortografik itu ortogonal atau aksonometri ya biasanya gambarnya itu posisi objek terhadap gambarnya itu sejajar atau tegak lurus ya. Tadi yang seperti sudah saya contohkan di awal itu ya. Kemudian ada aksonometri itu tidak sejajar, ada oblik ya, itu posisinya miring. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ini ada perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan juga tiga titik hilang ya. Di mana arah garis proyeksinya itu memusat kepada satu titik ya. Satu titik, dua titik, atau tiga titik. Gitu. Nah, ini salah satu contoh oblik ya teman-teman ya. Kalau oblik itu dia garisnya tuh sejajar ya teman-teman. Jadi garis bidang itu sejajar dengan alasnya ya istilahnya gitu. Tapi tetap menggunakan sudut. Kalau di sini sudutnya misalnya 30 derajat gitu ya. Ada bervariasi bisa 30, bisa 45 derajat gitu ya. Kemudian ini contoh yang memang
rotated gitu ya. Terus juga ada aksonometri. Nah, untuk aksonometri alas bidang gitu ya. Kalau ini tadi bidang sejajar dengan alas, kalau yang aksonometri itu titik sejajar dengan bidang ya. Untuk proyeksi dimetrik itu biasanya dua sumbu memiliki sudut dan panjang yang sama. Ya, contohnya ini. Kalau di sini sudutnya itu adalah 45 derajat ya. Kemudian panjang yang berbeda ya. Kalau di sini tertulis 15 derajat ya. Nah, kemudian kalau isometrik ini semua sumbunya memiliki sudut yang sama ya. Ini kita bisa lihat contohnya adalah 30 dan 30. Biasanya kalau isometrik itu 30 derajat atau 45 derajat ya. Gitu. Terus kemudian ini yang trimetrik ya atau rotated plan ya. Nanti juga kita akan masuk kepada materi yang lebih fokus antara oblik dan aksonometri ya. Nah, jadi di gambar konstruktif itu teman-teman menerjemahkan ya sebenarnya ada dua cara antara menerjemahkan objek 3 dimensi kepada 2 dimensi atau sebaliknya menerjemahkan. Nah, semua garis-garis ini adalah garis-garis proyeksi ya teman-teman. Kalau dilihat di layar itu kan ada seperti garis-garis ke sini ya. Nah, ini kita sebutnya garis proyeksi ya. Nah, jadi cara kerjanya bisa begini. Misalnya teman-teman berencana untuk membuat sebuah, kalau di DKV mungkin misalnya signage ya. Ada yang tahu nggak signage itu apa? Signage itu papan tanda misalnya gitu ya, untuk misalnya baligo atau signage yang bentuknya berdiri gitu ya. Sebelum merancang produk tersebut, teman-teman harus membuat gambar dua dimensinya terlebih dahulu gitu ya. Karena biasanya gambar dua dimensi ini adanya pada perancangan ya. Nah, teman-teman ketika membuat produk itu gambar dulu gambar ortogonalnya gitu ya. Dari perancangan itu tampak depannya seperti apa ya gitu. Kemudian tampak sampingnya seperti apa, tampak belakangnya seperti apa gitu ya. Tampak atasnya seperti apa. Nah, kemudian dari gambar dua dimensi itu diterjemahkan menjadi gambar tiga dimensi melalui gambar isometrik. Ya, yang tadi misalnya udah ada contohnya ya, tadi yang menggunakan sudut-sudut itu baik 30 derajat ataupun 45 derajat gitu ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah teman-teman menerjemahkan objek tiga dimensi menjadi dua dimensi. Itu biasanya yang sering kita lakukan ketika praktek menggambar konstruktif gitu ya. Misalnya ini saya punya contoh, misalnya ini saya punya botol parfum ya. Set. Nah, saya punya botol parfum. Nah, nanti teman-teman harus menerjemahkan bentuk tiga dimensi ini kepada ortogonal dua dimensi gitu. Jadi dibalik cara kerjanya gitu ya. Nah, nanti kita lihat nanti contoh selanjutnya ya. Nah, nanti teman-teman yang menentukan kira-kira dari objek tiga dimensi yang saya lihat ini tampak depannya yang mana, tampak atasnya yang mana, tampak sampingnya yang mana gitu ya. Jadi nanti diterjemahkan ke gambar ortografik dua dimensi gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sejauh ini bisa dipahami? Oke, kita sambil lihat contoh kalau gitu ya. Nah, jadi teman-teman di setiap bidang ya terutama mungkin di bidang desain itu semuanya kita menggunakan gambar kerja gitu ya. Bahkan produk-produk yang saat ini teman-teman gunakan itu semua rata-rata ada gambar kerjanya gitu ya. Contoh yang di sini misalnya ada nih contoh mobil. Nah, dalam proses perancangan sebelum tim produksi ini membuat apa istilahnya bagian-bagian dari mobil gitu ya, melakukan assemble dari perancangan mobil ini. Nah, desainer itu membuat gambar kerjanya terlebih dahulu gitu ya. Supaya apa? Supaya mempermudah tim produksi ketika proses pembuatan gitu ya.
Ini ada contoh gambar mobil. Nah, ini kalau ini tadi contoh itu ya tadi ya, dimetrik, trimetrik, isometrik. Nah, ini juga contoh gambar isometrik detail ya kalau ini ya. Kemudian ini ada gambar kerja mesin ya. Nah, lalu ini juga kita bisa lihat ini melalui foto ya. Bagian ini juga kalau kita apa namanya, kita breakdown menggunakan garis-garis itu dia memusat kepada satu titik hilang, betul ya teman-teman ya? Gitu ya. Kalau kita ini garis-garisnya semuanya memusat kepada satu titik hilang. Betul. Kemudian untuk contoh yang gambar satunya dia ada di dua titik hilang seperti di sini ya titiknya. Tuh ya, satu ke sini, kemudian yang satu ke sini gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebut nih. Ini perspektif apa berarti? Tiga titik hilang itu mata Mata burung ya. burung. Nah, Ya. Karena nanti kalau misalnya dari apa namanya menambahkan satu titik di bagian atas itu dia tuh seperti mengerucut ke bawah ya teman-teman ya, seolah-olah point of view-nya itu adalah burung atau elang gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, dan mungkin nanti sepertinya tugas-tugas yang ada di mata kuliah ini akan mendekati kepada contoh ini. Nah, bedanya gambar bentuk, gambar ekspresif dengan gambar konstruktif itu adalah kalau gambar bentuk kan mungkin teman-teman langsung menggambar objeknya ya. Misalnya ini contoh handle pintu, teman-teman sebenarnya bisa aja langsung ngegambar objek pintu gitu ya. Tapi kalau misalnya di gambar konstruktif itu teman-teman berangkatnya dari kotak dulu. Jadi dari garis-garis merah seperti ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu karena balik lagi ke penjelasan awal bahwa menggambar konstruktif itu sifatnya matematis dan terukur ya. Jadi nanti kita menggunakan kotak-kotak ini sebagai bantuan untuk menggambar. Jadi nanti dia proporsinya akan sesuai gitu ya. Enggak misalnya bagian ini terlihat lebih besar atau misalnya bagian ini terlihat lebih kecil gitu ya. Tapi nanti dengan bantuan gambar konstruksi itu dengan bantuan garis konstruksi ya maksudnya itu nanti menolong teman-teman supaya gambarnya tidak menjadi distorsi ya atau ada bagian yang tidak sesuai gitu. Nah, seperti yang ini juga kita berangkatnya dari kotak-kotak ini ya. Jadi kita buat dulu nanti kotaknya. Itu. Kemudian nanti kita akan mencari perbandingannya seperti apa gitu ya. Jadi tidak langsung ke gambar bentuknya ya teman-teman ya. Kalau khusus di gambar konstruksi ya. Kita akan menggunakan construction line atau garis konstruksi seperti ini. Ya. Nah, terus juga ini ada salah satu contohnya ini lampu ya. Ada yang masih punya nggak lampu kayak gini di rumah? Ada yang masih punya? Ada, Bu. Ada yang masih punya yang kayak gini ya. Ini udah jadul banget ya Pak Himawan ya, ini lampu kayak gini ya. Nah, ini juga salah satu contoh penggambaran ortogonal ya. Jadi ada tampak depannya seperti apa, tampak sampingnya, dan juga tampak atas. Nah, semuanya itu harus sejajar ya teman-teman ya kalau di gambar ortogonal. Jadi contohnya misalnya ketika kita lihat ini ada semacam kap lampunya ya, bagian ini itu harus sejajar dengan bagian ujung ini harus sejajar dengan bagian atasnya gitu ya. Kenapa ada garis bantu seperti ini? Nah, jadi bagian ujung ini harus sejajar dengan bagian ujung ini. Nah, ini yang nanti menjadi kunci ya atau menjadi apa istilahnya?
bahwa gambar teman-teman itu sudah tepat gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman menarik garis itu kalau sudah sejajar berarti gambarnya sudah tepat gitu ya. Misalnya ini bagian untuk lampunya, kalau ditampak ke depan kan seperti ini. Kemudian ditampak atas dia bentuknya seperti melingkar. Kalau kalau ketika teman-teman menarik garis seperti ini sudah lurus atau sejajar, berarti itu tandanya penggambarannya sudah tepat gitu ya. Nah, ini juga ada contoh ini kursi ya. Nanti ketika kuliah akan menemukan kursi ini di dalam kelas ya nanti ya. Gitu. Kemudian ini juga ada contoh delman ya. Bahkan delman juga bisa dibuat secara ortogonal ya teman-teman ya, meskipun dengan detail-detail yang kelihatannya cukup kompleks gitu. Oke, nanti juga kita akan belajar tentang bayangan ya. Nah, bedanya juga antara gambar konstruksi dengan gambar bentuk itu kalau kita bayangannya tetap terukur gitu ya. Kalau misalnya di gambar bentuk atau ekspresif itu teman-teman boleh menentukan bayangannya itu sesuai dengan estetikanya misalnya gitu ya. Kalau di gambar konstruktif itu kita harus menentukan arah mataharinya dari mana gitu ya. Kemudian bagian-bagian apa yang akan terkena bayangan gitu. Misalnya saya ambil contoh ini ya. Gambar ini mataharinya itu arahnya dari sini. Ya. Berarti kan dia ke sini ya arah mataharinya. Itu sepakat ya? Nah, terus untuk menentukan bayangan yang ada di bawah ini, kita itu harus menarik dulu garis lurus seperti ini. Set, gitu ya. Kemudian tarik garis dari atas ke sini. Nah, baru bisa kita membuat bayangan, gitu ya. Nanti kita juga akan mendalami membuat bayangan ketika praktek ya, teman-teman ya. Ini secara garis besarnya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, kalau ini angkatan saya sih sebenarnya ya. Waktu saya jadi mahasiswa di Kota Bandung di alun-alun itu masih ada tempat duduk seperti ini ya. Kalau zaman sekarang mungkin semuanya udah ganti menjadi rumput sintetis ya, teman-teman ya. Nah, ada udah pernah ke alun-alun belum dari luar kota? Nah, jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau saat ini belum ya, nanti coba main ke alun-alun ya. Jadi kalau saat ini sih sudah tidak bisa ditemukan ya gambar ini, produk ini gitu. Nah, kemudian juga ini ada contoh tank baja ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ini garis konstruksinya cukup kompleks ya untuk menentukan detail-detail yang ada di bagian-bagian ini ya. Gitu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi memang di gambar konstruksi ini teman-teman berlatih untuk berkomunikasi melalui gambar. Memang secara keilmuan mungkin itu dari arsitektur gitu ya, dari desain interior, tapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman yang ada di DKV ini nanti memerlukan ya, memerlukan ilmu gambar konstruksi gitu ya. Misalnya nanti teman-teman membuat branding gitu ya, membuat signage yang tadi disebutkan ya, itu memang apa namanya baiknya memang memahami ya gambar konstruksi itu seperti apa gitu ya. Bahkan desainer fashion juga itu dia membuat gambar kerja gitu ya, menggambar gambar kerja yang memang dasarnya adalah dari gambar konstruksi juga gitu. Nah, ini ya, kita harus berpikir kreatif melalui gambar ya, karena saya percaya, kita semua juga percaya dalam diri setiap orang itu ada bakat kreatif ya teman-teman, hanya bagaimana kita bisa mengasahnya dengan baik gitu ya. Nah, ini mungkin tadi jenis-jenis gambar yang sudah sering saya sampaikan ya, gambar bentuk gitu ya. Kalau gambar bentuk itu bisa langsung meniru kepada objeknya ya, misalnya teman-teman nanti menggambar still life itu bisa langsung menggambar tekonya, kendinya gitu ya.
Kemudian untuk menentukan bayangan juga tidak harus secara terukur ya. Kemudian kalau gambar ekspresif itu mungkin lebih mengungkapkan perasaan, misalnya perasaan sedih, marah gitu ya, gambar ekspresif gitu. Nah, kalau gambar konstruktif, semuanya lagi-lagi terukur ya. Gitu. Kita menggunakan garis-garis gitu ya, menggunakan 1 titik hilang, 2 titik hilang gitu. Semuanya secara matematis. Kemudian ada juga contoh gambar ilustratif yang lebih kepada mungkin nanti teman-teman di DKV akan banyak juga ya belajar tentang ini ya, di mana objek gambar itu lebih kepada menyampaikan adanya dialog, peristiwa, atau komunikasi antar objek gitu ya. Jadi memang di antara semua ini yang sepertinya sangat-sangat terukur adalah gambar konstruktif ya teman-teman ya, gitu. Nah ini ada gambar dekoratif ya, lebih kepada pembuatan pola-pola gitu ya, bisa direpetisi. Ini mungkin nanti akan ketemu juga di Nirmana 2 dimensi ya, gambar-gambar yang seperti ini gitu. Nah selanjutnya, media dan alat gambar yang akan digunakan selama melangsungkan perkuliahan gambar konstruktif itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tangan teman-teman ya. Harus dalam kondisi sehat ya, kondisi prima ya. Kemudian alat gambar yang kedua adalah pensil ya, pensil dan juga penghapus. Dan yang ketiga adalah ballpoint ya. Ballpointnya itu kalau bisa yang 3 warna ya. Warna merah, oh sorry 4 ya. Merah, hitam, hijau, biru ya. Kalau bisa nanti teman-teman minggu depan itu sudah membawa pulpen yang banyak warna itu, ada macam-macam ya, ada yang warnanya pastel gitu ya. Tapi kita pakainya yang itu aja ya, yang merah, biru, hijau, hitam ya. Minggu depan nanti teman-teman diharapkan sudah membawa alat dan medianya gitu ya. Ya, kemudian pensil juga sebenarnya ada banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ada pensil keras ya. Pensil keras itu biasanya tanda di pensil itu H ya, macam-macam dan yang paling tertinggi adalah 9H gitu. Nah, ini jenis pensil yang memang dia lebih keras gitu ya. Kemudian ada pensil sedang, biasanya tandanya itu F ya. F itu artinya firm atau HB gitu ya. Biasanya digunakan untuk menggambar sketsa atau menulis gitu ya. Kemudian ada juga pensil lunak gitu ya. Biasanya ditandainya itu hurufnya B ya. B, 2B, 3B, 6B gitu ya. Biasanya digunakan untuk membubuhkan efek dimensi dan bayangan pada gambar gitu ya. Semakin tinggi skala angka dan dari pensil B, maka semakin lunak pensil tersebut gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa melengkapi juga ya alat gambarnya ya gitu. Nah, dan yang paling harus diingat sama teman-teman adalah bahwa menggambar konstruktif di mata kuliah ini adalah freehand. Ya, freehand itu apa maksudnya? Bukan tangan gratis ya. Tapi tidak menggunakan alat bantu seperti penggaris. Ya, jadi penggaris itu hukumnya haram ya kalau di mata kuliah gambar konstruktif ya. Tapi alat bantu garis lainnya juga tidak bisa digunakan teman-teman gitu ya. Karena misalnya mau menggaris menggunakan handphone, menggunakan buku, itu kan tetap ya menggunakan alat bantu garis ya. Jadi kita hanya menggunakan kemampuan kita untuk menggaris dengan tangan saja ya. Selama mata kuliah gambar konstruktif, kita simpan dulu ya penggaris dan alat bantu garis lainnya gitu ya. Nah ini tadi ya ballpoint 4 warna yang mudah-mudahan teman-teman sudah bisa bawa minggu depan ya. Gitu. Nah
Ini sebagai intermezzo aja ya sebenarnya ya, manusia itu sangat luar biasa ya, bahkan fungsi otak juga baik kiri dan kanan itu berbeda gitu ya. Kalau di otak kanan itu kita berpikir kreativitas gitu ya, seni, musik gitu ya, intuisi. Tapi di fungsi otak kiri itu kita bicara logika, bahasa gitu ya, matematis, rasionalitas gitu ya. Nah, di gambar di gambar konstruksi ini nanti teman-teman akan menyeimbangkan fungsi otak kanan dan juga otak kiri gitu ya. Di mana otak kiri nanti kita akan berbicara tentang pemukuran, matematika gitu ya. Sementara di otak kanan nanti teman-teman akan melakukan mewarnai dengan cat air. Nanti kita akan ada tugas juga ya mewarnai dengan cat air gitu ya. Dan mengolah kreativitas gitu. Jadi nanti kita akan menyeimbangkan ya kedua fungsi baik otak kiri dan juga otak kanan gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tadi apa hukumnya penggaris di mata kuliah gambar konstruksi? Haram, Ibu. Haram, Bu. Haram, Bu. Haram. Hukumnya haram ya. Ya, mata kuliah gambar konstruksi ya. Kalau untuk mata kuliah lain silahkan boleh dipergunakan, tapi ketika kita tatap muka di minggu depan dimohon untuk menyimpan dulu alat bantu garisnya ya. Gimana? Sudah siap? Aku siap ya kalau kata SpongeBob dan juga Patrick ya. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Ada pertanyaan dulu teman-teman. Bu, kalau milimeter blok nggak boleh berarti ya Bu ya? Iya betul, milimeter block juga belum bisa kalau di TPB ya. Mungkin nanti di studio selanjutnya kita boleh pakai milimeter block gitu Nggak ya apa-apa Pak Bu. ya. Yang penting niatnya lurus kan Bu. Jadi ya moga aja nanti lurus Betul, kan Bu. betul. Yang penting niatnya dulu lurus ya. Oke, Pak Imawan barangkali ada yang mau ditambahin dulu? Ibu, saya mau tanya, Boleh, silahkan. untuk pensilnya ukurannya berapa aja ya, Bu? Kalau pensilnya mungkin tadi ya yang sudah dijelaskan itu boleh pakai H, pakai yang firm, pakai HB, pakai 2B gitu ya. Sebetulnya kalau pensil, kalau teman-teman memang sudah punya lengkap, itu boleh dibawa aja. Nanti kita akan sesuaikan penggunaannya ketika praktek di dalam kelas gitu ya. Jadi kalau memang sudah koleksinya sudah lengkap, itu lebih baik juga. Gitu ya. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, siap. Ada tambahan dulu Pak? Boleh, mangga. Sedikit aja Bu tambahan Bu. Soalnya udah lengkap banget sama Bu Dinda juga tadi ya. Mangga Pak Himawan. Iya, jadi harapannya dari mata kuliah gambar konstruktif ini kita semua bisa memiliki kemampuan dasar untuk menggambar teknis, terus bisa mengkomunikasikan gambar bentuk ke dalam kertas atau ke media ya. Semoga nanti bisa jadi fondasi dasar untuk studio-studio lainnya. Ya paling udah cukup sekian aja Bu dari saya mah udah komplit sama Bu Dida juga tadi juga udah Betul, dijelasin betul. banyak gambar ilustratif misalkan ada ketemu gambar bentuk ya pokoknya Betul, dari betul. awalnya dari konstruktif dulu untuk pengasah ininya apa logisnya gitu. Tuh, jadi dasarnya juga ya Pak Himawan ya. Jadi meskipun itu tadi ya teman-teman, jadi meskipun secara keilmuan mungkin lebih lekat dengan kami ya yang background-nya memang arsitektur dan juga desain interior, Ibu tapi izin bertanya. tidak menutup kemungkinan juga nanti ke depannya dengan gambar dan lain-lain gitu ya. Halo? Siapa tadi yang izin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Untuk kertasnya Mbak. jenisnya apa? Terus dari kampus apa gimana sama ukurannya? Oke.
Kalau untuk praktek nanti biasanya kita menggunakan HVS ukuran A3 ya. Nanti akan disediakan oleh kampus ya untuk praktek. Cuma mungkin nanti di pertemuan-pertemuan tertentu nanti juga mahasiswa akan diminta untuk mempersiapkan kertas sendiri gitu ya. Nah, nanti jenis kertasnya akan diinformasikan sebelum ditugaskan. Gitu ya. Jadi misalnya untuk minggu depan harus bawa kertas ini misalnya. Nanti akan diinformasikan di pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Kalau untuk latihan di minggu depan nanti kita akan menggunakan HVS A3. Oke? Oke, makasih Bu. Oke. Ada tambahan lagi? Ada pertanyaan lagi maksudnya. Tadi ya, boleh silakan Dias. Mhm. Em, Biasanya sih kalau misalnya nanti ketika praktek itu kita ada di satu kertas biasanya penggambarannya itu. Jadi misalnya bagian saya sambil share lagi ya kalau gitu ya. Sebentar. Biasanya sih kalau tugas harian itu biasanya kita di satu kertas aja. Jadi misalnya ini kan gambar ortogonalnya ya. Nah, biasanya isometriknya itu boleh di bagian ininya nih, di bawah sini. Kalau untuk latihan ya, untuk latihan. Tapi nanti mungkin kalau memang ketika UTS atau UAS kita memerlukan gambar yang lebih besar, nanti tidak menutup kemungkinan juga cara penggambarannya itu dipisah gitu ya. Ortogonal di satu lembar dan juga isometriknya di satu lembar. Gitu ya, nanti menyesuaikan dengan jenis tugasnya seperti apa dan objek gambar yang akan digambarnya itu apa. Gitu ya. Oke. Sip. Ada lagi? Boleh, Mangga. Betul. Mm-mm. Nah, oke. Jadi kan tadi kita itu ya, tadi akan menggunakan pulpen. Jadi nanti selama membuat gambar konstruktif, teman-teman itu memang kita tidak akan menggunakan pensil sebetulnya. Jadi semuanya itu akan full menggunakan ballpoint ya. Tapi untuk latihan, teman-teman itu boleh menggunakan pensil terlebih dahulu. Karena untuk menyesuaikan diri dulu ya, cara menggambar konstruktif. Lalu bedanya apa? Bedanya itu karena kita menggunakan ballpoint, garis merah itu pertama untuk garis konstruksi ya. Kalau bisa kita lihat di sini banyak nih garis-garis merah ya, dicontoh ya. Ini ada garis merah banyak. Nah, kemudian kalau teman-teman kiranya ketika mau membentuk objek, misalnya ini garis konstruksi ya, itu pertama kita boleh menggunakan pulpen baik yang biru ataupun yang hijau ya untuk sambil mensketsa tipis-tipis pakai yang hijau atau yang biru gitu ya, atau ada hal yang mau dikoreksi misalnya dari garis konstruksinya gitu ya. Nah, baru yang terakhir itu kita menebalkan dengan garis warna hitam. Jadi untuk pulpen warna hitam itu digunakan ketika bentuknya memang sudah ketemu ya dan sudah fix. Baru teman-teman menebalkan dengan garis warna hitam gitu. Jadi garis biru dan hijau itu biasanya digunakan untuk koreksi ya. Tapi setelah memang jadi 3 tahap tuh. Tahap pertama pencarian bentuk garis awal dengan warna merah. Lalu yang kedua itu hampir fix gitu ya, hampir ketemu di bentuknya, tapi ada koreksi sedikit, itu gunakan biru atau juga hijau. Yang hitam baru sudah fix, sudah ketemu bentuknya, baru kalian tebalkan dengan garis warna hitam. Gitu ya. Oke. Cukup jelas, Dias? Nah, itu nanti mungkin kita sambil praktek ya, saya perlihatkan ya. Tapi sebenarnya hijau dan biru itu jadi opsi ketika mau mengkoreksi. Gitu ya. Jadi karena sebenarnya tahapannya itu 3 sih. Gitu. Oke. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama.
Boleh, boleh silakan. Hmm. Oke. Oke. Sebetulnya kan kalau ini hanya contoh ya sebenarnya ya. Tapi kembali lagi sebetulnya mungkin contoh-contoh yang dibawa saat presentasi tadi adalah memang untuk mahasiswa interior ya kebetulan ya. Ini kebetulan angkatan saya dulu ya waktu kuliah ya. Nah, parameter penilaiannya itu biasanya kita sebutnya ada garis ya nilainya itu jadi bisa menilai garis kerapihan jadi dasar penilaian teman-teman gitu ya itu ya tadi boleh dicatat ya garis proporsi dan juga kerapihan. Nah jadi nilai ini sebenarnya tidak semata-mata eh, langsung gitu ya tapi memang ada parameternya gitu. Jadi kalau misalkan, nah gimana caranya supaya dapat nilai yang baik adalah tentunya dengan sering melakukan latihan ya cara menggaris dengan karena kan tadi kita nggak pakai alat bantu penggaris ya teman-teman ya. Ini juga contoh yang ada di sini itu semuanya tidak ada yang pakai penggaris gitu ya. Jadi untuk mencapai kerapihan, proporsi yang tepat gitu ya, garis yang baik itu memang harus dicapai dengan latihan yang sering. Gitu ya teman-teman ya. Nah 3 poin itu yang nanti menjadi dasar penilaian sebenarnya. Gitu. Jangan takut dapat nilai jelek ya. Karena nanti sebetulnya eh, akhir dari mata kuliah ini kan sebenarnya proses ya yang dinilai ya. Jadi proses dan juga asistensi gitu. Jadi tidak semata-mata hanya di akhir aja sebenarnya gitu ya. Kehadiran, proses, asistensi juga menjadi bagian dari penilaian gitu. Oke? Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya Saya, Bu. kayaknya. Oh, boleh, silakan. Siapa namanya? Hmm. Siapa tadi yang mau bertanya? Sudah? Sudah tidak ada yang bertanya? Oh iya, boleh. Silakan. Kayaknya ke mute, bias. Mhm. Mhm. Oh, untuk mungkin itu ya tadi ya yang berkaitan sama mata kuliahnya Pak Himawan ya, Pak Himawan ya. Kalau untuk Bisa jadi, konstruktifnya mah nggak ada heeh, lanjutan, cuma kan ini betul. menjadi prasyarat ya untuk Mhm. studio selanjutnya. Jadi kan di selanjutnya tuh ada eh, studio desain komunikasi visual kan ya ada nanti ada tugas-tugasnya yang mungkin bakal ada yang mirip-mirip seperti ini merancang apa gitu kan, merancang huruf, signage atau merancang gambar yang mungkin butuh eh, dasar dari konstruktif ini gitu. Mungkin itu tadi ya misalnya bikin saya misalnya gini teman-teman kalau di DKV itu kan biasanya kita bicara tentang branding gitu ya branding bikin ilustrasi gitu. Anggaplah teman-teman pernah lihat ini nggak bungkusnya teh botol yang plastik Pernah, Bu. pernah lihat ya. Nah kalau kita perhatiin dia itu image-nya itu berupa ilustrasi ya
dari ilustrator yang memang mengirimkan karya gitu. Terus dia juga gambarnya ganti-ganti tuh ya. Ada yang misalnya temanya Indonesia atau temanya kemerdekaan gitu ya. Tapi kebanyakan mungkin temanya tema ini ya. Temanya tema tentang Indonesia ya kebanyakan ya. Nah, itu kan sebenarnya hasil karya dari lulusan DKV ya teman-teman ya, membuat ilustrasi seperti itu gitu. Nah, apa namanya, melampirkan ilustrasi itu di dalam sebuah produk, itu kan kita perlu tahu dulu bidang gambarnya seperti apa, betul nggak? Betul ya. Nah, sementara bidang gambarnya ini botol nih gitu ya, bukan kertas 2 dimensi ya, bukan kertas yang lurus, tapi bidang gambarnya adalah botol. Nah, disitulah kemampuan teman-teman untuk menggambar konstruktif diperlukan gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman harus memetakan ya. Ini jenis botolnya apa ya gitu ya. Kemudian karena mungkin bentuknya teh botol itu dia nggak botol lurus gitu ya, tapi dia ada bagian lekukan-lekukannya gitu ya. Oh, berarti teman-teman itu harus menempatkan ilustrasinya ukurannya seperti apa ya gitu untuk supaya bisa teraplikasikan ke dalam botol tersebut gitu ya. Nah, sebetulnya mungkin nanti akan terpakainya di bagian-bagian seperti itu ya kalau dari desain komunikasi visual. Jadi branding produk, kemudian juga signage ya, signage atau mungkin siapa tahu teman-teman nanti ke depannya bikin ilustrasi untuk apa namanya kendaraan F1 misalnya gitu ya. Itu juga kan sebenarnya butuh kemampuan untuk bisa mengkonstruksi nanti layoutnya seperti apa ya kalau produknya bukan bidang gambar 2 dimensi yang kertas gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Sebenarnya ini menjadi dasar ketika nanti teman-teman akan menggambar yang luarannya itu adalah produk gitu ya. Cukup bisa dipahami ya kayaknya ya. Oke, sip. Ada lagi mungkin kita sambil diskusi boleh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup sepertinya ya. Cukup ya. Oke. Karena ini tadi kan saya udah close ya slide-nya ya. Kalau gitu sekarang kita nyalain kamera lagi ya teman-teman ya. Oke. Oke. Kayaknya kita baru ketemu lagi minggu depan ya Pak Himawan ya. Nanti pas praktek gitu ya. Nah, teman-teman, ini saya dan Pak Himawan ini mau ngasih PR ya. PR buat teman-teman. Teman-teman dimohon untuk bisa latihan, tapi ini memang sifatnya belum dikumpulkan ya. Teman-teman, sebelum masuk ke minggu depan, saya dan Pak Himawan minta agar teman-teman untuk melakukan latihan dulu di rumah ya. Dengan menggunakan kertas HVS, silahkan mencoba untuk membuat garis lurus ya, baik secara horizontal, secara vertikal atau diagonal. Ya, silahkan pakai pensil terlebih dahulu. Nah, cara latihannya, jadi misalnya teman-teman punya HVS A4 nih di rumah yang polos, ya. Silahkan buat dulu garis, tapi dicoba untuk jangan pakai penggaris ya. Silahkan dicoba garis frame-nya dulu ya, dibuat frame-nya, terus teman-teman tarik garis horizontal misalnya dari satu titik ke satu titik, ya. Di garis lurus, 1, 2, nanti terus sampai menggaris ke bawah gitu ya.
sampai kertasnya full. Gitu. Di dalam satu kertas itu boleh ditimpa lagi pakai garis vertikal. Ya, tarik lagi garis dari atas, tarik, tarik, tarik gitu ya. Pelan-pelan aja, nggak usah cepat-cepat. Ini sifatnya latihan supaya minggu depan itu teman-teman tangannya udah lebih lentur ya, udah lebih lemas ketika nanti kita masuk ke tugas gitu ya. Nah, supaya ini sedikit tips ya, supaya garisnya itu lurus ya, teman-teman boleh mengangkat siku tangannya itu sekitar, ya dikira-kira aja ya, sekitar 45 derajat. Ya, jadi mungkin nggak terlalu nempel ya, nggak terlalu nempel ke bidang meja gitu ya, agak diangkat sedikit. Kemudian cara pegang pensilnya juga mungkin bisa kalau diukur itu seperti 2 jari dari bagian ujungnya gitu ya. Kalau teman-teman mengukur 2 jari, ini pensil misalnya, nah pegangnya itu di bagian sininya nih, di 2 jari. Gitu ya. Nah, silahkan latihan dulu pelan-pelan aja. Tapi ada satu syarat juga. Bidang kertasnya itu nggak boleh diputar-putar ya pas latihan ya. Karena kan kita kadang, misalnya ini bidang kertas ya. Misalnya ini saya punya bidang kertas. Ini tuh kadang suka kita putar-putar kayak gini ya kalau nulis. Ada nggak yang kayak gitu nulisnya? Saya termasuk Ada. yang kalau nulis itu, saya juga termasuk yang kalau nulis itu kertasnya suka diputar-putar kayak gini gitu ya, karena menyesuaikan posisi tangan. Nah, syarat latihannya ketika membuat garis, teman-teman tidak boleh memutar-mutar kertasnya. Ya, jadi kertasnya lurus, yang gerak itu adalah tangannya aja. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, silahkan latihan dulu aja pakai pensil ya, pelan-pelan. Nanti minggu depan kita praktek langsung di kampus ya saat tatap muka ya. Oke. Pak Himawan ada tips lainnya barangkali menggaris-garis nih. Ya, kan katanya juga yang penting niatnya lurus, Bu. Oh, betul ya. Utamakan itu dulu ya. Utamakan niatnya lurus dulu ya. Pasti bengkok-bengkok kok pasti. Betul. Nah, oh ini satu lagi. Teman-teman menggarisnya itu sekali garisan ya. Jadi pernah dengar nggak istilah garis berbulu? Pernah dengar yang pada les gambar mungkin? Oh, belum pernah dengar ya? Pernah dengar ya garisnya berbulu gitu ya? Nah, jadi cara menggarisnya itu tarik dulu, seret, lurus. Kalau misalnya di tengah-tengah berhenti, ya, misalnya di tengah-tengah, karena ini masih latihan ya, di tengah-tengah berhenti, silakan berhenti dulu, ya. Lanjut lagi dari titik perhentiannya, gitu ya, lanjut lagi ke ujung. Jangan menggarisnya itu berbulu tuh kayak sedikit-sedikit gitu, 2 cm, 2 cm, seret, 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 kayak kita kalau menggambar gitu ya. Seret, seret, tapi langsung lurus, seret, sampai ujung. Kalau misalnya di tengah-tengah terputus, lanjutkan dari titik sebelumnya. Gitu ya. Jadi tidak berbulu garisnya. Ya, nanti mungkin kita akan sambil praktek di minggu depan ya. Sambil teman-teman nanti latihan. Gitu. Cukup dipahami ya? Oke. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya Pak Himawan kayaknya untuk hari ini ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya rasa mungkin cukup ya teman-teman untuk pertemuan siang hari ini. Nanti insya Allah kita akan praktek dan bertemu langsung ketika tatap muka di minggu depan ya. Dimohon untuk membawa alat tempurnya ya. Alat tempurnya mohon dibawa. Pensil, pulpen, dan yang haram apa tadi yang nggak boleh dibawa? Penggaris. Garis. Garis. Oke. Garis. 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 Oke, semua sudah Alkohol, paham Bu. gitu Nggak ya. boleh, Bu. Haram. Aduh, Nastar, itu nastar. apa lagi ya Pak? Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin sekian perkuliahan pada siang hari ini. Tapi mungkin saya mau izin untuk kita bisa berfoto dulu ya. Boleh, Bu. Oke, semuanya mohon dalam keadaan menyala kameranya ya.
Oke, saya foto dulu dari slide 1 dulu ya. Oke, bersiap ya. 1, 2, 3. Oke, yang pada bawa pulpen boleh diangkat pulpennya ya. Ada pensil segala macam. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang page selanjutnya ya. Bersiap, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kita ketemu di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Makasih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima Sama-sama. kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.